Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Online, perkenalkan nama saya Fitri Ramadhani dari kelas 6B Perbankan Syariah dengan NIM 205231009. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai produk pembiayaan syariah dari jual beli. Jadi di jual beli itu ada 3 akad yang digunakan. Yang pertama ada murabahah, yang kedua ada istisna, yang dan ketiga ada salam. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Salam menyaksikan. Akad murabahah. Akad murabahah ialah bentuk perjanjian transaksi jual beli dengan tujuan utamanya berbagi laba atau keuntungan penjualan antara pemodal dan wakilnya. Pembayaran akad ini secara tunai atau bai naqdan atau tangguh bai muajjal. Sumber hukum akad murabahah. Sumber hukum akad murabahah terdapat di dalam Al-Quran, ijma para ulama, dan Al-Hadis. Al-Quran terdapat di surat An-Nisa ayat 29 dan Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 275. Rukun murabahah. Rukun murabahah adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum menerapkan akad ini, yaitu pertama ada penjual, kedua pembeli, ketiga objek jual beli berupa produk atau jasa, keempat harga, dan kelima ijab qabul. Jenis-jenis akad murabahah. Yang pertama ada murabahah dengan pesanan. Transaksi murabahah dengan pesanan dilakukan setelah produk yang dipesan pembeli diperoleh oleh penjual. Jadi skema akad murabahah adalah pembeli memesan barang terlebih dahulu, kemudian penjual memproduksi atau membeli dari supplier, lantas dijual kepada pembeli dengan transparansi harga. Yang kedua, murabahah tanpa pesanan. Jadi transaksi murabahah ini dilakukan secara langsung tanpa menunggu pemesanan barang karena produk telah tersedia. Akad murabahah. Yang pertama itu ada satu, penjual jujur menginformasikan harga pokok suatu produk kepada pembeli. Yang kedua, kesepakatan harus sah sesuai rukun dan prinsip Islam. Yang ketiga, terbebas dari unsur riba. Yang keempat, adanya transparansi penjual kepada pembeli bila suatu produk memiliki kecacatan. Dan yang terakhir, penjual harus terus terang terkait proses perolehan dan segala urusan mengenai produk, misalnya dibeli secara hutang. Berikut skema dari akad murabahah. Jadi teman-teman bisa langsung dipahami ya dari skema tersebut. Jadi saya ambil contohnya ini, teknis pembiayaan di perbankan. Akad istisna. Akad istisna adalah kesepakatan antara dua pihak, yakni pembeli atau mustasni dan penjual atau sani terkait pemesanan barang berdasarkan kriteria tertentu yang disepakati kedua pihak. Dengan demikian, penjual berkewajiban menyiapkan barang pesanan dan pembeli wajib membayarnya. Contohnya di hal sekeliling kita ialah kredit rumah. Rukun akad istisna. Yang pertama ada penjual atau sani, yaitu bertugas sebagai membuat atau menyiapkan pesanan sesuai kriteria. Yang kedua ada pemesan atau mustasni, yaitu sebagai pihak yang memberi kriteria pesanan dan melakukan pembayaran. Yang ketiga ada ijab qabul, yaitu pernyataan dari penjual dan pemesan yang membentuk suatu akad. Dan yang terakhir ada objek akad atau masnu, yaitu barang yang dipesan. Syarat akad istisna. Yang pertama, pihaknya berakal dan cakap hukum. Yang kedua, ada kejelasan terkait kriteria objek akad. Yang ketiga, ada keleluasaan dalam melakukan jual beli. Dan yang terakhir, saling ridho dan tidak mengingkari janji. Macam-macam akad istisna. Yang pertama, ada akad istisna klasik, yaitu jenis istisna yang hanya melibatkan dua pihak yang mengadakan kontrak, yaitu pembeli dan produsen. Yang kedua ada akad istisna paralel, yaitu melibatkan tiga pihak yang terdiri dari dua kontrak terpisah. Kontrak pertama adalah antara pembeli akhir atau nasabah dan penjual bank syariah, di mana bank syariah sebagai penjual bertanggung jawab untuk menyerahkan aset kepada pelanggan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Skema akad istisna. Jadi gini ya teman-teman, skema dari istisna ini contohnya yaitu pembelian rumah KPR. Yang ketiga ada akad salam. Akad
salam berasal dari kata bai salam atau salaf yang artinya jual beli tangguh dengan sistem tunai atau menjual sesuatu yang dijamin barangnya akan diserahkan pada masa yang akan datang dan harga belinya kontan saat akad. Misalnya membeli 1 ton kapas atau gandum dengan sesuatu yang ditangguhkan pengirimannya di masa depan. Jenis akad salam paralel. Akad ini mengesahkan pada salam yang lain, yaitu pembeli dalam akad salam yang pertama menjadi penjual pada akad salam kedua dengan objek barang dan ciri-ciri barang yang sama. Akad salam pertama dipersingkat untuk memudahkan akad salam kedua, namun tidak ada kaitan yang saling bergantung di antara kedua akad salam tersebut. Oleh karena itu, pembeli pada akad salam pertama menjadi penjual pada akad salam kedua atau salam paralel yang tanpa terikat dengan akad salam pertama. Dasar hukum yang digunakan akad salam, yaitu fatwa dari Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI nomor 05/DSN-MUI/4/2000 mengenai jual beli saham. Fatwa tersebut menerangkan diantaranya ketentuan mengenai barang, pembayaran, penyerahan barang jika terjadi perselisihan dan pembatalan kontrak. Rukun akad salam. Terdapat 4 rukun akad salam. Yang pertama ada pihak yang terlibat. Adanya 2 belah pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, yaitu muslim atau pihak pemesan barang atau disebut dengan pembeli, dan muslim pihak yang memberikan barang atau penjual. Yang kedua ada ijab qabul atau disebut sikhat. Yang ketiga uang panjar. Adanya uang panjar atau rasul ma'al, artinya bahwa uang yang diserahkan sesuai perjanjian harus jelas jumlahnya seperti Rp10.000 atau jika tidak dalam bentuknya uang jelas ukurannya. Dan yang terakhir muslam fih, yaitu adanya community barang atau bisa disebut dengan mengenai barang yang akan ditukar dalam akad jual beli. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.